Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hajra Aisyah Karisma Nurislami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan anugerah bagi saya dapat mengikuti konferensi ini di bulan Ramadan tahun 2023 ini. Pada presentasi ini saya akan membagikan ide penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Otoriter Terhadap Kesehatan Mental. Oke, langsung saja kita akan ke topik pembahasan. Baik, jadi gaya pengasuhan atau pola asuh adalah cara orang tua mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan anak demi masa depan yang baik. Nah, namun salah namun salah satu tipe pola asuh eh, yang sering digunakan dalam keluarga itu adalah pola asuh otoriter. Nah, apa pola asuh otoriter itu? Pola asuh otoriter ini dilabeli sebagai pola asuh yang kurangnya responsivitas orang tua dan dipenuhi oleh hukuman-hukuman yang diberikan apabila ada peraturan yang dilanggar. Lalu kemudian dilengkapi juga oleh peraturan-peraturan yang ketat, gitu ya. Jadi, sebenarnya pola asuh itu terbagi menjadi 3 menurut ahli yang bernama Baumrin. Jadi ada pola asuh otoriter, otoritatif, dan permisif gitu ya. Jadi salah satunya yaitu pola asuh otoriter ini, menimbulkan dampak yang berbeda dari pola asuh lainnya gitu ya. Pola asuh otoriter ini cenderung, mengekang gitu ya, cenderung mengekang anak dengan peraturan-peraturannya yang ketat gitu ya. Pola asuh otoriter ini merupakan, pola asuh yang, dapat dikatakan berdampak langsung terhadap kesehatan mental anak, terutama pada anak-anak di usia remaja. Seperti yang kita pahami bahwa remaja itu merupakan usia di mana seseorang itu memiliki rasa penasaran yang bergejolak gitu. Jadi, ketika seorang remaja mengalami pola asuh otoriter, itu mereka akan lebih mudah, eee, merasa tertekan, merasa depresi, merasa stres karena adanya kontrol yang kuat dari orang tua. Dan hal tersebut tentu saja dapat mengganggu, kesehatan mental mereka. Lalu apa sih efeknya gitu ya? Jadi, ketika remaja sudah mengalami kesehatan mental yang buruk, mereka akan menjadi murung gitu ya, sulit dalam bersosialisasi gitu, sulit mengatasi konflik gitu. Lalu kemudian bisa juga dia, kesulitan dalam, membuat keputusan karena, selalu berada di bawah kontrol orang tua. Lalu selanjutnya, lalu apa sebenarnya definisi pola asuh otoriter itu? Jadi di sini ada definisi menurut Gunarsa, yaitu pola asuh otoriter, yaitu pola asuh di mana orang tua menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati tanpa memberi kesempatan pada anak untuk berpendapat. Jika anak tidak mematuhi akan diancam dan dihukum. Jadi pola asuh otoriter ini merupakan pola asuh yang menerapkan aturan-aturan yang mengekang gitu ya. Peraturan yang mengekang, namun dengan komunikasi yang kurang gitu. Seperti yang saya jelaskan di latar belakang tadi, ketidakresponsivitas orang tua. Jadi maksudnya apa dari kekurangan komunikasi antara orang tua dan anak ini? Jadi, orang tua ini hanya ingin anak ini menuruti apa perkataannya gitu, tanpa disertai, memberi kesempatan kepada anak untuk berdiskusi. Jadi, misalnya anak ini Eee, ingin tahu gitu, kenapa saya harus menuruti, perintah ini gitu ya. Kenapa, saya harus, mengikuti kata-kata orang tua saya gitu ya. Jadi, orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter ini cenderung tidak mengizinkan anak untuk, berdiskusi mengapa peraturan ini harus diterapkan gitu. Jadi kalau di bahasa sehari-harinya gitu, kayak, "Udah jangan banyak tanya gitu, nurut aja sama ibu," gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Nah,
dampak yang paling mengerikan dari, eee, kurangnya komunikasi ini adalah anak menjadi, suka membangkang gitu ya, karena tidak adanya alasan yang jelas mengapa orang tua memberikan peraturan tersebut gitu ya. Jadi anak tuh merasa membangkang gitu karena tidak ada informasi gitu ya. Kenapa saya harus, melakukan ini gitu ya, lebih baik saya tidak melakukannya, eee, dan, hal itu membuat saya merasa lebih bebas gitu ya. Bahayanya seperti itu menjadikan anak, eee, lebih sering membangkang gitu ya. Lalu kemudian selanjutnya ada kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu sebenarnya artiannya cukup luas, namun untuk kesehatan mental di sini adalah kesehatan mental yang, secara umum, namun, tentu saja sesuai dengan konteks dari penelitian ini. Nah, kesehatan mental dikemukakan oleh Taylor and Brown yang menyatakan bahwa manusia yang memiliki kesehatan mental yang baik adalah manusia yang memiliki kemampuan menerima dirinya dan lingkungannya tanpa merasa kecewa dan mengeluh. Jadi, manusia dapat dikatakan sehat secara mental itu ketika dia bisa, mengendalikan emosi gitu dan mengontrol dirinya gitu ya, agar tidak, eee, berbuat, yang kelewat batas gitu ya, kalau di bahasa keseharian kita. Nah, sejalan dengan pendapat tersebut dikemukakan juga oleh Faith and Weir yang menyatakan bahwa keadaan mental yang sejahtera sebagai indikator kesehatan mental itu ada terbebasnya individu dari psychological distress atau tekanan psikologi dan terdapatnya kesejahteraan psikologis atau psychological well-being yang diberikan adanya perasaan positif gitu ya. Jadi, untuk menurut Faith and Weir ini tentu, sangat berhubungan gitu. Jadi orang dapat dikatakan memiliki kesehatan mental yang baik ketika mereka didominasi oleh perasaan positif daripada perasaan negatif gitu ya. Sebagai, manusia yang normal gitu ya, manusia yang normal tentu saja, mereka dapat merasakan macam-macam emosi seperti sedih, kecewa gitu ya, senang gitu. Namun untuk orang yang memiliki kesehatan mental yang baik gitu, mereka akan, lebih banyak merasakan positif gitu ya. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa merasakan sedih atau kecewa gitu ya. Mmm, Mereka tetap bisa tentu saja mereka bisa merasakan, perasaan negatif namun berlebihan gitu ya. Jadi mereka didominasi oleh perasaan positif. Itulah yang, eee, membuat seseorang memiliki kesehatan mental yang baik. Selanjutnya, nah untuk tujuan penelitian ini tentu saja untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pola asuh otoriter terhadap kesehatan mental remaja. Nah, hasilnya akan kita lihat nantinya. Nah, untuk metode penelitian, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis teknik sampling-nya yaitu pervasive sampling, yaitu salah satu dari jenis teknik non-probability, di sini sudah tertulis, dengan sampel siswa-siswi SMA sederajat berusia 15 hingga 18 tahun di daerah ibu kota Jakarta. Lalu kemudian teknik pengambilan datanya itu menggunakan Google Formulir, jadi angket online gitu ya. Jadi kita sebar angket online ini melalui grup-grup, maupun, secara personal gitu ya, chat personal. Teknik analisa datanya karena dari judul penelitiannya, menggunakan pengaruh pengaruh pola asuh otoriter terhadap kesehatan mental, jadi teknik analisa datanya menggunakan regression analysis atau uji pengaruh. Jadi, menggunakan teknik analisa data uji pengaruh dengan SPSS versi 20.000. Selanjutnya, nah di sini ada hasil uji validitas. Nah, hasil uji validitas pada alat ukur untuk mengukur pola asuh otoriter, di sini Parental Authoritarian Questionnaire yang dibuat oleh John Bury, semuanya berjumlah 10 item dan valid di bawah 0,3. Dapat dilihat di sini semua itemnya semuanya di atas 0,3. Di sini kisaran 0,5 hingga 0,6. Jadi dikatakan semuanya valid.
Lalu kemudian ada mental health inventory 38. Sebenarnya mental health inventory ini berjumlah 38 item ya, namun sudah dimodifikasi menjadi 24 sesuai kebutuhan. Dan setelah diuji ternyata terdapat satu item yang tidak valid, yaitu item nomor 6. Di sini sudah saya tandai dengan warna merah. Di sini hanya terdapat 0,297 di bawah 0,300, berarti dikatakan tidak valid, dan semuanya valid di atas 0,3. Selanjutnya. Nah, untuk hasil uji reliabilitasnya untuk alat ukur parental authoritarian questionnaire dikatakan reliable karena memiliki nilai reliabilitas 0,820 dengan kisaran nilai koefisien 0,7 hingga 0,8. Di sini sudah ada cuplikan dari FS. Nah, selanjutnya ada mental health inventory 38. Alat ukur ini memiliki nilai reliabilitas 0,835 dengan kisaran nilai koefisien 0,8. Semuanya 0,8. Jadi yang berarti alat ukur ini dapat dikatakan reliable. Nah, di sini ada hasil uji regresi. Jadi untuk hasil uji regresi ini sebelumnya telah diolah data menggunakan regression analysis. Namun untuk datanya sendiri di sini hanya memasukkan item yang valid saja. Untuk item yang tidak valid seperti di alat ukur mental health inventory tadi yang nomor 6 itu tidak valid. Jadi item tersebut dieliminasi dan hanya mengolah data yang valid saja. Dan ini adalah hasilnya. Di sini tertulis, di sini tercantum nilai koefisien F sebesar 10.400 dengan signifikansinya 0,001 di bawah 0,01 yang berarti adanya pengaruh pola asuh otoriter terhadap kesehatan mental. Selanjutnya. Nah, di sini ada kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan hasil pengujian tadi, jadi pola asuh otoriter itu tentu memberikan efek atau dampak kesehatan mental pada remaja. Hal ini juga dikaitkan dengan perasaan depresi, stres, dan frustasi yang dirasakan remaja gitu, yang mengalami pola asuh otoriter gitu. Dan ini juga sudah diperkuat oleh hasil pengujian yang kita lihat tadi, yaitu ditandai dengan adanya pengaruh signifikan terhadap pola asuh otoriter pola asuh otoriter terhadap kesehatan mental remaja berdasarkan hasil analisis data yang baru saja kita lihat tadi gitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang pola asuh otoriter itu mempengaruhi kesehatan mental. Nah, untuk saran, peneliti di masa yang akan datang dapat melanjutkan penelitian ini dengan membuat pembaharuan penelitian dengan memperbanyak responden dan mengambil sampel di wilayah yang berbeda gitu ya, dengan karakteristik yang berbeda juga gitu. Nah, selain itu pentingnya memperbaiki item gitu ya demi mendapatkan hasil penelitian yang baik. Ini juga perlu diperhatikan untuk peneliti selanjutnya. Baik, sekian presentasi dan penjelasan tentang ide penelitian saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.